Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Sapitri, NIM 2112062014, kelas D12 semester 4, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Eliana Yunita Seran MPD. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ayo bersama-sama kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, kita awali dengan sebuah cerita. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun sangat bersih dan segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto tentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Sekarang kita akan mengamati. Amatilah 4 kenampakan alam berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat gambar pertama. Di situ ada gambar apa? Iya, betul sekali. Di situ ada gambar gunung. Gunung itu termasuk apa? Oh iya, kita centang. Gunung termasuk kenampakan alam karena ciptaan Tuhan. Kita lanjut nomor 2. Di situ ada gambar apa? Iya, ada gambar sungai. Berarti sungai itu termasuk kenampakan alam. Kita lanjut gambar ketiga. Ada gambar danau. Danau juga termasuk kenampakan alam. Dan yang terakhir, ada kenampakan bendungan. Bendungan ini termasuk kenampakan buatan. Oke, kita lanjut. Saatnya kita berlatih. Berdasarkan pada gambar yang sudah kalian temukan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Pada gambar tadi, terdapat kenampakan alam, yaitu gunung, sungai, dan danau. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang ada pada gambar tadi yaitu bendungan. Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah, seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput.
Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Oke, sekarang kita akan mengenali negeri kita lebih dekat lagi. Bentang alam Papua. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Oke sahabat semuanya, saatnya kita berlatih. Di sini ada nama pulau dan bentang alam secara umum. Yang pertama, kita masuk ke Pulau Jawa. Teman-teman bisa lihat bentang alam secara umum pada Pulau Jawa dengan melihat layar. Terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Kemudian yang kedua adalah Pulau Sumatera. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Yang keempat Sulawesi. Yang kelima Papua. Yang keenam Kepulauan Maluku. Yang ketujuh Pulau Bali. Dan yang terakhir Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, kita lanjut. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi itu tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Coba, ada yang tahu iklim itu apa? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berbeda di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim Indonesia secara umum, yaitu yang pertama kita masuk ke iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode berubah dalam 6 bulan sekali. Jadi, iklim musim ini dibagi menjadi dua. Ada iklim laut dan iklim panas. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Saatnya kita berlatih. Dari penjelasan tentang iklim tadi, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama,
Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober sampai April. Kemudian yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau yang terjadi di Indonesia pada bulan April sampai Oktober. Dan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia, bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Flora merupakan segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Untuk lebih memahami tentang persebaran flora di Indonesia, kalian bisa amati bagan persebaran flora pada layar berikut. Selanjutnya, fauna. Fauna merupakan segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian fauna bagian timur dan bagian tengah itu dipisahkan oleh garis Weber. Berikut penjelasan tentang perbedaan fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur bisa dilihat pada layar berikut. Dengan beragamnya kondisi alam, flora, fauna di Indonesia, kita wajib menjaga perilaku agar alam yang ada di sekitar kita tetap lestari. Tanah tumpah darah
yang ku puja sepanjang masa.